dosen pengampu Sejarah Peradaban Islam Dr. Nyai Nailun Najah. Perkenalkan, nama saya Lia Novitasari, Prodi Ekonomi Syariah semester 2. Saya di sini akan membacakan jurnal tentang dinasti Bani Abbasiyah, politik, peradaban, dan intelektual. Para penguasa Abbasiyah membentuk masyarakat berdasarkan persamaan pendekatan antara kaum Mawali, dilakukan antara lain dengan mengadopsi sistem administrasi dari tradisi setempat dan mengambil beberapa pegawai dan materi dari bangsa Persia dan meletakkan ibu kotanya yakni di Baghdad. Masyarakat Abbasiyah terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok khusus dan kelompok umum. Kelompok khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah, pembesar negara, gubernur, dan juga panglima. Sedangkan kelompok umum terdiri dari petani, pedagang, dan juga pendakwah. Akhir merupakan masa pendekatan kemunduran dalam sejarah peradaban Islam. Di tahun 1997, pada periode pertama pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya secara politik. Para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode ini berakhir, pemerintahan Bani Abbas mulai menurun dalam bidang politik. Meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus berkembang, masa pemerintahan Abu Abbas sangat singkat, yaitu dari tahun 750 sampai 754 Masehi. Selanjutnya diganti oleh Abu Ja'far Al-Mansur sekitar 754 sampai 775 Masehi, yang keras menghadapi lawan-lawannya terutama dari Bani Umayyah, Khawarij dan Syiah untuk memperkuat kekuasaannya. Tokoh-tokoh besar yang mungkin menjadi saingan bagi satu persatu disingkirkan. Abdullah bin Ali dan Soleh bin Ali, keduanya adalah pamannya sendiri, yang ditunjuk sebagai gubernur oleh khalifah sebelumnya. Di Syria dan Mesir dibunuh karena tidak bersedia membaitnya. Al-Mansur memerintahkan Abu Muslim Al-Khurasani melakukannya, dan kemudian menghukum mati Abu Muslim Al-Khurasani pada tahun 755 Masehi karena dikhawatirkan akan menjadi pesaing baginya. Pada mulanya ibu kota negara adalah Al-Hasimiyah dekat Kufah. Namun untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yaitu di Baghdad. Sebagian hakim pada lembaga kehakiman negara, jawatan pos yang sudah ada sejak masa dinasti Bani Umayyah ditingkatkan peranannya dengan tambahan tugas. Kalau dulunya hanya sekedar untuk mengantar surat, pada masa Al-Mansur jawatan pos ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan lancar. Para direktur jawatan pos bertugasnya terutama dari Bani Umayyah, Khawarij dan Syiah untuk memperkuat kekuasaannya. Tokoh-tokoh besar yang mungkin menjadi saingan bagi satu persatu disingkirkan. Abdullah bin Ali dan Soleh bin Ali, keduanya adalah pamannya sendiri, yang ditunjuk sebagai gubernur oleh khalifah sebelumnya. Di Syria dan Mesir dibunuh karena tidak bersedia membaitnya. Al-Mansur memerintahkan Abu Muslim Al-Khurasani melakukannya, dan kemudian menghukum mati Abu Muslim Al-Khurasani pada tahun 755 Masehi karena dikhawatirkan akan menjadi pesaing baginya. Pada mulanya ibu kota negara adalah Al-Hasimiyah dekat Kufah. Namun untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yaitu di Baghdad.
Sebagian hakim pada lembaga kehakiman negara, jawatan pos yang sudah ada sejak masa dinasti Bani Umayyah ditingkatkan peranannya dengan tambahan tugas. Kalau dulunya hanya sekedar untuk mengantar surat pada masa Al-Mansur, jawatan pos ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan lancar. Para direktur jawatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat pada khalifah. Khalifah Al-Mansur berusaha menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintahan pusat dan memantapkan keamanan di daerah perbatasan. Di antara usaha-usaha tersebut adalah merebut benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah Kompotensia, dan Sisilia pada tahun 756 sampai 758 Masehi. Kesebelahan utara bala tentaranya melintasi pegunungan Taurus dan mendekati Selat Boghorsus. Di pihak lain, dia mendamai dengan Kaisar Konstantin V dan selama gencetan senjata 758 sampai 765 Masehi, Boljostio membayar upah tahunan bala tentaranya juga mendapat dengan pasukan Turki Zah. Kesimpulan dari dinasti Bani Abbasiyah politik peradaban Islam adalah peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah baik sebagai bahasa ataupun pengetahuan dalam keagamaan sebagai buah dari kebebasan berfikir. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.